berulang dan penyakit lainnya, nyeri otot dan ketegangan otot, sulit konsentrasi, mengingat atau tidak terorganisir dengan baik. Ini semua gejala 99-nya saya alamin. Masa iya saya stres akut? Billy! Billy! Billy, gua stres! Bapak! Billy! Billy! Ya Allah ya budak! Gila ya, gue kebayang gak sih rasanya jadi mak-mak punya anak gak bisa diatur, pengen gue keplak rasanya dari belakang. Tapi gini pemirsa, kita kalau ngomongin soal stres, itu adalah salah satu penyakit masyarakat modern. Saya tanya, siapa di sini ibu-ibu yang suka stres? Jujur. Nah, kadang-kadang stres itu memang tidak disadari, tapi tahu nggak? Ternyata, ya ampun ya anak numpain gelas. Ternyata stres itu bisa diatasi dengan makanan tertentu. Kalau pengen tahu makanan seperti apa, kita lihat ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Billy! Ini kita udah sampai di tempat ikan. Nah, ikan banyak proteinnya. Selain proteinnya, dia mengandung omega 3, vitamin B12 yang menghasilkan hormon yang membantu memperbaiki mood saat stres dan depresi. Tuh. Tahu nggak Bu, kalau ikan bisa menghilangkan stres manusia? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu? Iya, makanya saya kasih tahu nih Ibu, kalau misalnya stres nih, misalnya di keluarga nih, Ibu langsung makan aja. Makan langsung aja ikannya gitu Bu. Makan matengnya, mentahnya matengnya. Iya, langsung aja. Ya jangan. Digoreng dulu. Digoreng, digulai. Jadi ikan itu bisa menghilangkan stres Bu. Ya, jadi pemirsa, sekian dulu info hari ini. Jangan lupa saksikan Basa-Basi setiap hari ya. Oke? Bye-bye. Tuh. Ternyata untuk mengobati stres nggak perlu makan makanan yang mahal, tapi ternyata makanan di pasar pun bisa mengobati stres ya. Ngomong-ngomong soal stres, ini pemicunya ada dekat banget di sini kayaknya nih. Heh! Apaan? Apaan? Sekarang pertanyaan gue, kenapa lu bisa masuk ke rumah gue tanpa izin? Oh, ini yang punya rumah, kira security depan. Oh, yang punya rumah, maaf. Mbak dari tadi marah-marah sama saya ya? Lu nggak ngeliat gue tadi udah ngomel-ngomel? Oh, kirain lagi nasihatin Bang Billy. Nggak, Bang Billy nggak denger lagi. Dengerin musik. Beresin. Hah? Beresin? Iya. Semuanya? Iya. Yang rapi? Ya ampun, tapi bener deh ibu-ibu, ini ngerasain banget ya. Kadang-kadang kita nyampe rumah, capek, rumah berantakan sama anak. Gue nggak ngerti. Ini bukan Bang Billy yang berantakin. Gak mungkin, terus siapa yang ngeberantakin? Ya mungkin satpam sini yang pada rusuh. Satpam. Tapi gini. Sini, duduk. Ini keadaan berantakan kayak gini. Duduk. Tuh kan gila, sampai telepon aja begini. Billy, lu jujur sama gue ya. Lu jujur. Jujur kacang hijau. Itu bubur. Oh, bubur. Jujur sama gue, sama pemirsa, sama ibu-ibu di sini. Lo lagi stres ya? Hah? Enggak, karena ternyata stres yang akut itu, kalau udah berlanjut lebih dari 6 bulan, itu bisa menimbulkan sebuah tindakan-tindakan yang tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran sehat. Tindakan lo ini, ngacak-ngacak tempat ini, udah di luar batas. Lu stres banget ya? Apa gara-gara lu putus sama Syanas lu stres? Hah? Enggak. Lu cerita aja sama gue. Masa gara-gara putus stres? Ngapain harus stres? Cewek-cewek banyak nih ibu-ibu, gua kan pengganti rapi. Nih ibu-ibu banyak nih tuh. Cantik-cantik banget. Dari cara Billy ngomong, gue lebih bisa merasakan dia menghibur diri. Sebenarnya lo stres. Ya, mungkin gini. Memang kalau putus cinta itu nggak melulu bikin stres. Tapi kalau ketika putusnya nggak baik-baik kan suka bikin stres. Putusnya nggak baik-baik kan? Kalau Billy masalah stres sih bukan masalah asmara. Maksudnya stres itu bukan masalah asmara kalau Billy sih. Nih, foto-foto kenangan masa lalu itu juga bikin stres. Udah happy, kita ngeliat fotonya stres lagi, mikirin lagi. Nggak, tapi emang beneran. Kisah asmara lo sama Syanas, udah. Kenapa harus bahas asmara gitu loh? Nggak, karena gini Billy, gue ngeliat lo tuh stres. Gue lagi pengen tahu nih satu-satu faktornya tuh apa aja. Satu, gue cek dulu sebagai anak muda biasa kan asmara. Betul? Atau enggak? Enggak, kalau buat asmara Billy stres enggak. Beneran? Beneran. Apa kalau karena Billy lo... itu tipe orang yang kalau Billy berpasangan sama
wanita maksudnya kalau Billy emang kalau awalnya emang bener-bener tulus tapi kesananya ada something atau ada problem tiba-tiba putus, Billy nggak stres, ya udah jalanin aja hidup kan semua. Tapi kan lu putusnya katanya nggak baik-baik. Ya, namanya hubungan pasti ada permasalahan, baik atau tidaknya yang nanggung kita berdua, setiap pasangan yang nanggung setiap pasangan gitu loh maksudnya. Jawabannya diplomatis banget ya. Bener. Nggak. Maksudnya cukup kita yang berdua yang tahu, sama kayak Cici Panda punya pasangan. Cici Panda punya permasalahan akhirnya putus kan Cici sama pasangan dong yang tahu, Bang Billy juga nggak perlu tahu gitu kan. Oke, jadi kalau misalkan ditanya putusnya jadi kalau orang-orang jangan Cici ibu-ibu ntar gue pacarin loh. Ibu kan, Cici bentar Ci. Ini kan penonton ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua sih. Bagus, Cici, bentar Cici. Bagusnya nggak ada Raffi amat, pulangnya bisa dikawinin kalau ada Raffi. Billy, justru kenapa di sini lebih banyak ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu selalu yang paling pengertian. Kita ingin mengerti, makanya kita pengen lu jujur di sini. Sekarang gini, kalau kita tanya sosok Syahnas sebelum lo berpacaran, pasti lo kan bilang dia adalah sosok yang baik, pengertian. Tapi kan sekarang udah putusnya nggak baik-baik pula. Kalau gue tanya pertanyaan yang sama, bagaimana sosok Syahnas sekarang di mata Billy? Jujur, baik, tetap baik. Walaupun pokoknya yang dekat sama Billy, pasangan atau teman dekat, pasti orang itu menyenangkan buat Billy pribadi. Gitu. Walaupun udah nggak ada hubungan asmara, tetap menyenangkan. Walaupun nggak ada hubungan, pasti sosok orang yang dekat sama Billy pasti menyenangkan buat Billy pribadi gitu. Oke, dari tadi Panda mendengar jawaban Billy itu sangat bijaksana sekali ya. Dia nggak berani menjawab langsung ke pusat permasalahan. Tapi bisa jadi memang Billy nggak stres karena dengar-dengar Billy sudah punya pengganti Syahnas dan katanya lebih afdol. Siapakah kira-kira pengganti Syahnas? Kita akan cari tahu setelah satu ini. Tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas. Salah satu kata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Aduh gue stres nih jalanan macet. Aduh gue stres nih gak punya duit. Aduh gue stres nih sama suami gue. Ya. Tuh. Aduh gue stres nih dapur gue gak ngabul. Sekarang kita pengen ngobrolin tadi soal pendamping baru. Apa iya yang membuat Billy memang gak stres dengan pasca putusnya dengan Syahnas karena udah ada penggantinya? Ngapain harus stresin? Hidup berjalan bro. Enggak. Lu udah ada yang baru? Hah? Dengar-dengar SPG. Enggak. Beneran pacarnya SPG atau anggota BBG? Mana yang benar? Anggota BBG. Itu yang pelawak. Oh, pelawak itu manajemen Billy BBG. Nah iya, lu pacarin salah satu personilnya? Enggak. Terus jadi yang benar yang mana? Enggak ada, Billy enggak ada. Sampai sekarang pun Billy enggak ada pasangan. Lu belum punya pasangan karena tuh ibu-ibu bilang bohong. Atau gini deh. Lu belum punya pasangan sekarang karena memang lu belum bisa move on dari Syahnas atau memang belum ketemu? Kalau ngomongin move on 2015 ngapain gak harus move on kali ya. Terus kalau buat nyari pasangan, Billy mah tipe orang yang sangat-sangat santai nyari pasangan, nggak terlalu menggebu-gebu. Jadi Billy juga masih banyak pikiran lah, maksudnya dalam arti banyak mikirin keluarga, mikirin sana sini gitu aja, nggak terlalu memikirkan satu fokus yang nggak penting menurut Billy gitu loh. Sebenarnya sih pasangan penting untuk penyemangat kita untuk kerja gitu loh. Tapi saat ini prioritas lu bukan itu. Saat ini prioritas Billy bukan itu. Oke. Masih banyak pikiran Billy untuk keluarga Billy, ya salah satunya untuk mikirin sosok kakak Billy gitu aja. Ini kayaknya akhirnya gue udah mulai bisa membaca nih apa yang membuat seorang Billy stres. Tapi ntar dulu. Karena gue bukan orang yang ahli, daripada nanti lu ngacak-ngacak rumah gue lagi ya. Mendingan gue telepon salah satu temen Panda, dia sangat ahli seorang psikolog. Hai, di mana? Iya emang Jakarta macet banget, naik ojek aja. Oh 5 menit lagi sampai. Oke. Ini gue ada temen stres banget sumpah. Iya udah ngacak-ngacak rumah gue tadi. Kayak udah mulai gila deh. Yaudah, oke, dah. Enggak, orang bener loh. Billy stres beneran loh. Emang lu denger gue ngomong apa? Denger tadi katanya temen gue stres, berarti kan temennya Cici Panda di samping gue. Di samping Cici gue doang. 5 menit. Udah datang. Udah lu tenang aja. Ini dia keren banget deh. Dia bisa menyelesaikan masalah lu. Selamat datang Miss Lizzy. Oke. Asik, ini udah kedua kalinya Miss Lizzy datang. Aduh, untung lu datang di saat yang tepat. Gue lagi butuh bantuan lo nih. Kenapa? Cici. Ini temen aku. Halo. Apa kabar? Baik, silakan Mbak. Kami dari sesama Persatuan Cinti Glodok. Cici Glodok. Iya, ini kita geng. Billy. Yes.
beliau psikolog, tapi nggak apa-apa, orangnya asik banget kok. Wah, bisa ngebaca karakter orang dong gitu ya. Kalau psikolog Gue bisa menerawang. bisa nerawang secara nggak secara dengan pegangan atau dengan cara dia gimana, Apa tapi sih dengan cara pegangan mau dipegang-pegang lu modus bisa aja bisa lu ya. juga maksudnya kalau cara bukan kalau secara pegangan dalam arti gini. Bisa. Bukan. Kan orang bisa ngebaca dari cara pegangan. Dia dari ini psikolog bukan peramal, beda. Psikolog emang apa? Psikolog emang apa? Psikolog itu orang yang mempelajari kejiwaan manusia secara profesional. Enggak, kita nggak bilang lu gila, Billy. Enggak, lu tenang aja. Cuman gini, gue tuh care sama lo, gue tuh care banget sama lo. Karena menurut gue di tahun 2014, seorang Billy itu perjalanan hidupnya fluktuatif. Dan fluktuatifnya itu nggak cuma rata-rata air, tapi bener ada titik tertinggi dan titik terendah. Kalau kita ngomongin secara karir, Billy luar biasa. Sekarang udah punya acara di mana-mana, orang sudah mengenal siapa itu sosok Billy. Amin. Biasa kan kalau anak muda umur 23 stresnya biasa apa sih? Cinta, karir. Tapi kalau menurut gue, Billy ini mengalami masalah yang cukup berat ketika Olga sakit. Nah, jadi makanya di sini gue tuh justru penasaran gimana sih Billy itu, karena kita tahu penyakit Olga cukup serius dan lu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang yang, Billy, Olga gimana? Olga udah sembuh belum? Dan lu pasti ada satu titik lu capek. Iya. Betul? Bener banget, Ci. Maksudnya banyak banget di luar sana yang sering banget menanyakan sosok Olga gitu loh. Maksudnya ya otomatis orang yang menanyakan sosok Olga itu pasti orang yang sayang sama Olga. Positifnya seperti itu. Iya, pikiran positif Billy seperti itu. Maksudnya kadang Billy juga udah menjelaskan, udah ngasih statement bahwa Olga emang bener keadaan masih sakit, masih perlu proses perawatan, dan keadaan Olga toh masih di Singapura, masih dirawat gitu loh. Nggak ada banyak orang di luar sana. Billy juga kadang berpikir dan kadang aneh sendiri sama orang yang ngasih statement bahwa Olga lah gini-gini, keluarganya Olga lah ngumpet-ngumpetin Olga. Nah iya, aku kadang sering banget kadang seperti Billy itu. berpikir kok aneh, maksudnya orang itu bisa mengutarakan secara nggak fakta yang ada di situ, tapi dia mengutarakan secara seolah-olah sendiri seolah-olah dia paling benar, tapi itu nggak ada, maksudnya itu nggak benar. Kalau menurut Billy pribadi emang benar toh kenyataannya real, keluarga Billy emang apa adanya ngomong kalau Olga masih perawatan di Singapura, masih menjalani ya perawatan gitu loh, maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang ditutup. Emang nggak ada. Sekarang kenapa Billy kalau ditanya keadaan Olga seperti apa? Karena memang perkembangannya belum terlalu banyak. Jadi Billy juga bingung ingin seperti apa menjelaskannya. Dan juga kalau Billy kan ngasih statement sama teman-teman wartawan atau teman-temannya Olga, gimana keadaan Olga? Billy selalu bilang keadaan Olga baik. Mudah-mudahan itu kan suatu doa ucapan. Billy nggak mau nih. Contoh gini, kasarnya, mohon maaf jangan sampai ujub bilang jalik. Keadaan Olga yang benar-benar terpuruk atau lagi down banget, Billy cuma bilang atau ngasih statement sama wartawan atau teman-teman, Olga sakit gini-gini, Billy nggak mau. Karena lu percaya ucapan adalah doa. Iya, Billy nggak mau. Ya, mudah-mudahan itulah yang selalu Billy ucapkan, ucapan yang terbaik buat Billy. Mudah-mudahan itu suatu doa buat Olga sendiri gitu. Amin. Aja Ci. Tapi gini Billy, satu, menghadapi pertanyaan orang, lu sendiri bilang tadi lu capek. Kemudian perubahan lu yang tiba-tiba menjadi tulang punggung. Karena kita tahu Olga itu tadinya yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi karena kondisi Olga yang seperti ini, karena menurut gue usia 23 tahun itu untuk ukuran laki-laki itu biasa belum terlalu matang ya Mbak ya? Masih sangat muda. Masih sangat muda. Jadi dengan perubahan yang begitu drastis, mendadak lu harus menanggung semuanya. Lu harus menghadapi orang-orang. Apa yang paling berubah dari seorang Billy pribadi? Alhamdulillah ini udah jalan Tuhan, yang pasti jalan Allah ya. Billy masuk di entertain. Akhirnya Billy bisa mendapatkan sesuatu yang Billy dapat, dalam arti Billy udah bisa mendapatkan sesuatu atau rezeki. Dari rezeki itu Billy bisa ngasih keluarga Billy, membiayai adik-adik Billy, ngasih orang-orang yang sekitar Billy. Jadi nggak ada sosoknya Olga. Tadinya kan kalau ada sosoknya Olga kan semua keluarga Billy, dari orang tua Billy, keluarga yang di daerah Duren Sawit itu yang nanggung Olga semua. Dari di rumah sini Gatot Subroto, biaya rumah itu Olga semua. Tapi dengan keadaan Olga yang lagi sakit, itu akhirnya
Billy semua yang limpahin ke Billy semua gitu loh. Jadi biaya Billy, biaya adik-adik Billy yang paling kecil ada 3, biaya rumah yang di rumah orang tua Billy, rumah yang di Olga tempatin, itu semua yang Billy yang biayain. Kamu tertekan gak Billy, jujur? Apa ya? Yang tadi Billy bilang, maksudnya? Kamu pernah gak duduk sendiri, kemudian kamu yang kayak, kenapa sih gak kuat gitu? Apa ya? Semua kan udah ada yang ngatur, jadi Billy tinggal ngejalanin. Ini udah rencana Tuhan gitu loh. Sebenarnya sih dengan keadaan ini Billy nggak mau sih, dalam arti ya dengan Olganya sakit terus Billy masuk di entertain, Billy sih sebenarnya keadaan ini nggak mau. Tapi apa boleh buat, ini udah jalannya ya Mbak ya. Tantangan apa yang paling saat ini paling berat dijalanin oleh Billy? Mendengar ucapan orang ada nggak yang bikin kamu sakit? Misalnya ada statement yang gimana sih Billy memanfaatkan keadaan, mentang-mentang kakaknya sakit kemudian dia masuk? Banyak Ci. Jadi omongan-omongan orang yang paling menusuk kamu? Banyak sih sebenarnya. Ya Billy kan masuk di dunia entertain sebelumnya udah diwanti-wanti sama Olga. Olga kan udah berpengalaman di dunia entertain. Jadi apa yang Olga bilang sama kamu? Olga ngasih masukan ke Billy, cuma bilang lagi tuh Olga, di ruang TV sana, sumpah. Olga duduk sini pojok, di gini, Bang Billy duduk sono kan berduaan. Dia duduk kayak gini. Bang Billy emang siap masuk TV, udah yakin? Emang kenapa Yoga? Billy ketawa dong. Dia dengan gaya dia gini. Emang kenapa Yoga? Ini kan nggak mudah jadi artis, banyak cobaan. Emang harus siap-siap. Billy senyum aja gitu. Jadi semua udah di-preparein sama Olga, udah diwanti-wanti sama Olga. Jadi gini, jadi pada intinya Bang Billy dikasih nasihatnya, Bang Billy harus siap masuk di entertain gitu loh. Maksudnya kalau ada omongan-omongan dari orang baik atau tidak baiknya, terima gitu loh. Ya Billy itu mah udah siap. Jadi nggak masalah orang mau ngomong tentang keluarga Billy ini, mau ngomong tentang Billy itu, jelek atau baiknya Billy karena terima. Kamu sudah punya ancang-ancangnya. Billy udah punya benteng kasarnya gitu, udah punya kekuatan wejangan-wejangan dari Olga sendiri gitu. Oke. Billy, tapi emang aku akuin sih di dunia entertainment itu yang paling menusuk adalah omongan orang. Dan omongan orang itu kadang-kadang jauh lebih tajam dibanding pisau. Tapi Cici, jujur Billy kan dulu jadi supir. Billy ngomong sama Olga gini, Yoga, jadi artis enak ya, cuma syuting, pulang dibayar. Ternyata omongan Olga cuma gini, kata siapa Bang Billy? Coba Bang Billy rasain nanti kalau jadi artis. Taunya orang kita seneng mulu di TV, kita ketawa-tawa, padahal kan orang di luar sana yang di TV dia nggak tahu kalau kita keadaannya lagi gimana, tapi yang Billy rasakan sama. Sekarang jadi lo tahu apa Billy rasanya tahu. yang Olga Billy omongin. tahu. Benar. Billy, lo terkenalnya masalahnya gini, menurut Panda tantangan terberat adalah Billy terkenal sebagai komedian. Komedian itu harus bisa menghibur dan melucu setiap saat. Tadi Billy bilang, Billy yang sekarang harus menggantikan posisi Olga, terutama di keluarga. Adik-adik Billy harus Billy yang tanggung. Karena juga mau tidak mau sekarang orang tua juga harus fokus dulu ke Olga. Aku dengar ada satu kejadian yang membuat Billy tersekat karena ada tulisan dari adik kecilnya. Aku boleh tahu adik Billy ada 3, umurnya berapa sama berapa? Adik Bang Billy kan mama anaknya 7. Olga yang cewek, yang cowok baru Bang Billy keempat. Di bawah Bang Billy ada 3. Ada cowok, ada cewek. Umurnya berapa? Dari yang cowok udah kelas 1 SMA. Di bawah Billy nih. Di bawah yang cowok ada kelas 2 SMP atau 1 SMP kurang tahu lah. Yang paling bawah lagi 4 SD. Nah sekarang aku mau nanya, kalau mungkin yang sudah SMA, SMP itu sudah bisa dikasih pengertian. Tapi ini pemirsa, aku aja pas ngebaca, mataku ngembang. Ini tulis Ocha kangen mama dan bapak, tidak bisa dilupakan, tapi Ocha harus happy meskipun keluarga Ocha kondisinya buruk. Ini yang nulis adik kamu yang? Paling kecil. Jadi ceritanya gini Ci. Billy harus ini ya, capek, harus sedih-sedih terus tuh capek Ci. Maksudnya gini,
Ada Billy yang paling kecil. Jadi selama Olga dirawat di Singapura sekitar 2 atau 3 bulan ya Ci. Mama bapak Billy kan keadaannya posisi lagi di Singapura. Nah yang kecil itu kan deket banget sama mama. Dia manja banget sama mama. Jadi si Ocha itu kangen banget kali ya mama itu. Rasa sangat kehilangan pastinya. Terus si kakak aku yang cewek motoin itu Ci. Motoin, krek, kirim ke itu. Siapa yang nulis Kak? Ocha. Jadi kan Ocha itu nggak ketemu mama sekitar 2 atau 3 bulan. Terus si Ochanya bilang, Ocha kangen mama bapak, kata gitu. Tidak bisa dilupakan, tapi Ocha harus happy meskipun keluarga Ocha kondisinya buruk. Jadi itu loh Ci. Tapi yang sampai Ocha bisa nulis seperti itu, kamu sendiri sebagai abangnya kalau ngeliat Ocha, emang kamu ngeliat ada perubahan dari sikapnya Ocha sejak Bang Olga sakit? Apakah lebih murung? Kalau ngelihat Ocha sih sebenarnya Billy jarang ketemu sama adik-adik Billy, cuma karena kamu sibuk bekerja ya. Paling nggak sebulan atau berapa minggu Billy pulang ke rumah mama. Oke, pada saat kamu pulang, kamu ngeliat Ocha ada yang berubah nggak dari dia? Atau masih sama-sama aja? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Sih. Tapi kadang dia cuma ya sedih aja kali ngeliat kondisinya. Dia juga pasti merasakan lah ya. Apalagi darah daging. Betul. Keluarga kita gitu. Baik pemirsa, nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi di sini menurut aku akan ngobrol sama Miss Lizzy, karena kadang-kadang yang namanya keluarga kita pasti punya masalah. Dan kalau menurut Panda, anak kecil itu adalah yang paling jujur dengan perasaannya. Ketika seorang anak SD bisa menulis hal seperti itu, berarti ada sebuah tekanan cukup besar yang dia rasakan. Nanti kita akan tanya sama Miss Lizzy bagaimana mengatasinya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahasi. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Tadi pas break iklan aku sempat ngobrol sama Billy. Kalau kita ngomongin soal keluarga Billy, dulu pada saat hal ini baru terjadi, Billy mungkin akan nangis. Tapi sekarang kita bisa lihat Billy bagaimana bisa menjawab dengan santai. Berarti kalau aku menyimpulkan, kadang ketika orang stres, orang punya masalah, ternyata seiring jalannya waktu, pilihannya bisa jadi 2. Dia jadi beneran stres, atau akhirnya jadi kuat seperti Billy. Tapi sekarang masalahnya Billy umur 23, sudah bisa berpikir, walaupun secara pria dia masih masih muda lah ya, tingkat kematangannya. Siapa sih Billy 23? Lu kan 23 kata lu Jalan tadi. 18 kali. Nah tapi aku justru concernnya ke adiknya Billy yang tadi. Billy bilang, pas awal kamu baca itu kamu nangis. Sebagai seorang kakak pun kamu ngerasa, ya ampun adek gue kok gini banget sih. Aku bilangnya apa? Apakah itu stres pada anak atau kesedihan yang mendalam atau apa? Benar, anak jangan bilang bahwa anak nggak bisa stres. Semua orang bisa stres, anak kecil bisa stres ya kan. Apalagi ketika ekspektasinya bisa sama mama, semuanya berjalan baik, tidak berjalan dengan semestinya. Orang jadi sedih, kadang sedih membawa stres juga. Nah sekarang kan tadi Billy bilang, tadinya wajar, anak paling bontot biasa paling deket ya sama orang tuanya, sama mamanya. Kemana-mana tadinya nempel sama mamanya. Dan mendadak sekarang, begitu Olga sakit, fokusnya berubah. Orang tuanya terpaksa harus ke Singapura 2-3 bulan tidak ketemu. Nah gimana nih misalnya sekarang ada ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, anaknya banyak, taruhlah anaknya ada 4. Dan idealnya kita harus membagi kasih sayang dan perhatian yang sama. Ya. Tapi ketika ternyata anak yang paling besar misalnya terkena masalah dan fokus harus ke situ, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak yang lain tidak merasa ditinggal dan sendirian? Oh kalau ngomong-ngomong itu boleh Billy cerita sedikit gak? Boleh. Jadi, oh iya Billy baru ingat sumpah nih. Jadi pas posisi mama udah sekitar 2 bulan atau 3 bulan di Singapura, tiba dibalik ke Jakarta nih. Di situ ada Ocha. Dan keadaan Olga masih sakit di Singapura, otomatis kan mama harus balik lagi ke Singapura. Ceritanya mama mau ke Singapura nih. Dia bingung nih, anak yang paling nomor 1 lagi sakit, kondisi lagi down, lagi parah. Yang 1 nangis. Maksudnya Ocha ini, maksudnya, Ma, jangan pergi. Mama bingung maksudnya, ya Allah,
Jadi posisi dari ibu tuh Benar-benar. Dia dilema. dilema. Akhirnya dia tiba ke Singapura kali ya. Si Ocha paling sedih lah, paling nangis. Nah posisi Billy sama mama nih, Billy sumpah masih inget. Lagi di mobil. Lagi jalan sama manajer Billy. Ditelepon sama kakak Reni yang cewek. Ma, Ocha mau ngomong. Terus karena ninggalin Ocha kali ya, demi buat Olga kali ya. Ini kan karena dilema ya. Sedih, orang tua pasti sedih sebagai seorang ibu, aku ngerti. Ocha mau ngomong sama mama. Mama belum nyoel handphonenya udah kejar nangis. Pemahamannya adalah seperti ini, memang keluarga itu seperti anggota tubuh. Kalau satu, misalnya kita nggak punya kaki ya susah juga ya berfungsi dengan baik. Ada satu masalah, ada anak yang lainnya pasti kena. Suami ada masalah itu pasti larinya juga nanti marah-marah ke istri. Istri kesel sama suami nanti pasti yang kena semprot kalau nggak salah satu anaknya, yang nggak pembantunya di rumah. Pokoknya yang ada di dalam itu akan terkena imbas semuanya. Benar kata Panda, bahwa happy mom, happy kids, happy family. Artinya ibunya harus bahagia dulu untuk memiliki anak yang bahagia, akhirnya keluarga yang bahagia. Tapi tadi kan masalahnya adalah gimana kalau salah satu anak butuh. Tapi kan sekarang masalahnya iya. Nah, itu caranya adalah, ada baiknya adalah jangan pernah meremehkan anak kecil. Kita pikir anak kecil nggak tahu apa-apa. Ya, kalau misalnya kita lagi bertengkar sama suami, anak kecil nggak tahu apa-apa. Mereka tuh peka sekali terhadap, mereka bisa merasakan bahwa keluarganya ada masalah, si kakak ada masalah. Jadi lebih baik jangan meremehkan, tapi juga bawa mereka ke dalam diskusi sesuai dengan usia mereka. Walaupun mungkin gini, mungkin karena pada saat itu mau diajak diskusi, ibunya berpikir, anak kelas 4 SD, umur 8-9 tahun tahu apa sih ya, mau ngomong seperti apa, tapi harus tetap dikasih tahu. Diberitahu sesuai dengan usianya tentu saja ya. Misalnya abang nih lagi sakit dan sakitnya parah, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama di sana. Jadi anak tuh nggak yang ditinggal, nggak tahu masalahnya apa. Mereka juga manusia, mereka juga perlu diberi penjelasan, pemahaman. Memang nggak mudah. Tapi melibatkan mereka untuk dalam pengambilan keputusan. Karena kan orang tua gitu kan, gua tahu yang terbaik buat anak gua, ya. Nah, tapi tidak atau lupa melibatkan anak. Jadi tadi kasusnya begitu Ocha mau ngomong, mamanya Billy nangis, mamanya pun belum megang handphone. Belum megang udah nangis sesenggukan. Samping Billy persis mama. Jadi nggak mau. Akhirnya nggak ngomong. Ma ini ngomong dulu, nggak ngomong akhirnya. Saking aku tahu perasaannya, nggak tega, benar. Orang tua tahu ya ibu-ibu ya. Dan kita berpikir ibu-ibu dengan tidak membahas dengan anak, kita pikir semuanya akan baik-baik aja. Karena kita pikir ya udahlah nanti kalau sering jalannya waktu si anak juga diem sendiri. Padahal itu sebuah kesalahan. Itu benar. Maksudnya peka banget ya. Maksudnya tadi yang Cici bilang siapa tuh? Ini emang tamu di sini suka tahu-tahu datang ya. Ini pas banget nih, aku dari tadi bawa payung sampai bingung gue taruh di mana payungnya. Enggak, karena menurut aku Ibu, ini juga salah satu contoh dia bisa mengatasi stres dengan baik. Selamat datang. Selamat pagi. Apa kabar? Ya ampun, ganteng banget. Mendung ya cuaca ya. Bapak kacamata hitamnya mungkin boleh dilepas. Iya bener, ganteng-ganteng dasar. Kasih tepuk tangan dong buat Hengki. Selamat pagi. Siap. Cantik banget pagi Terima kasih. Gue dibilang cantik. Kalau tamu lu ganteng lu minggir aja ya, Bang. Biar dia kesini deh. Billy bujangnya. Tapi Hengki sekilas kayak Bang Billy, mukanya mirip ya. Gantengnya sama. Menang lu. Ibu-ibu, orang kalau lagi stres emang suka halusinasi. Temanya stres hari ini. Menurut lo kira-kira kenapa temanya stres, kemudian lo dipanggil? Ya, karena saya anti stres gitu ya. Yakin lo anti stres? Berarti lo udah stress proof? Dokter, kriteria stres seperti apa? Suka nggak ngerti gitu. Emang benar, tapi benar. Kadang-kadang orang suka nggak aware dirinya stres ya. Benar. Sekarang gini, kenapa lu mau gue yang kasih tahu kenapa lu diundang? Boleh. Lo perceraian pertama lo tahun berapa? 2011 sampai 2012 agak lupa. 2011-2012 lah ya. Kemudian akhirnya di 2015 ini dengar-dengar lo akan merencanakan untuk menikah. Amin, didoain. Doanya ibu-ibu. Selama ini sebagai ibu-ibu kita suka berpikir kalau misalnya bercerai yang paling stres adalah perempuan. Laki-laki mah ya elah laki-laki mikirin apa sih? Makanya sekarang kita mau konfirmasi.
bener nggak ketika bercerai itu yang stres cuma perempuan, sedangkan laki karena lu adalah sosok yang kuat, stres sih, tapi ya paling 20%. Bukan stres ya, tapi gini. Kalau dalam kehidupan rumah tangga saya ini saya lebih demokratis lah ya. Artinya saya tidak memaksakan kehendak, tidak otoriter juga. Kalau memang kedua belah pihak sudah tidak nyaman, ya alangkah baiknya seperti apa. Yang pasti tetap hubungan dijaga aja karena kita punya anak. Jadi kalau dibilang stres, nggak sempat ngalamin masa stres? Enggak, kalau saya tipikalnya gini, even saya nggak punya duit pun saya nggak stres gitu. Yakin Pak, kalau nggak punya duit tagihan datang itu stresnya sampai cenut. Dengerin aja lagunya Kosmos ya. Hati senang walaupun tak punya uang, itu pokoknya. Nah, kadang-kadang aku penasaran banget sama si Kosmos, pengen aku interview gimana caranya nggak punya uang tapi hati tetap senang. Agak susah sebenarnya. Tapi apa jangan-jangan pertanyaan gue salah? Setelah cerai, stres atau enggak? Tentu enggak, karena terbebas dari masalah mungkin, atau jangan-jangan stres pada saat masih menikah? Enggak, jadi itu dia, saya juga susah jawab. Karena bagi saya gini, segala sesuatu yang saya jalani itu adalah bagian dari takdir yang memang harus kita jalani. Jadi ngapain harus stres? Sekarang kalau saya sudah penuh, saya suka ngeliat ke bawah bahwa keadaan saya yang sekarang atau yang waktu itu mungkin jauh lebih baik daripada orang-orang di belakang saya gitu. Jadi anti stres gitu, bener serius anti stres seberat apapun masalah saya gitu. Nah ini kok bisa sih stress proof gitu, tapi bener ya, misalnya ketika kita lagi ada tekanan hidup, kemudian cara yang dipakai oleh Hengki adalah selalu melihat yang contoh yang lebih buruk dibanding kita. Jadi kita jadi lebih tenang gitu. Stres sih pasti, of course perpisahan selalu sedih lah ya, tapi kan balik lagi kepada setiap orang. Ada yang berlarut-larut, ada juga yang sedih, langsung move on. Tapi juga kalau skip atau adanya menghilangkan kesedihan langsung cerai, hore gue cerai gitu. Itu aneh juga. Itu aneh juga kali ya. Tapi mungkin Hengki saat ini lebih yang sedih terjadi sih waktu itu, bukan stres. Sedih sama stres itu beda. Beda ya. Bedanya hurufnya aja udah beda. Ya iya, cuman kan kayaknya keluarannya. Jadi itu kalau misalnya kita punya ekspektasi, harapan nggak ketemu. Oke, sedih. Itu sedih. Kemudian stres? Kalau stres itu mempengaruhi keadaan kondisi mental, tubuh kita, begitu ya enggak? Baik. Itu bedanya sedih sama stres. Iya. Soalnya takutnya gini, kadang-kadang orang denial, udah stres, enggak kok gue cuma sedih, hati-hati, karena bedanya tipis banget kan sebenarnya. Tapi sedih, stres beda intinya. Intinya beda. Bingung nih Billy, mikir nih. Lu lagi stres atau lagi sedih sekarang? Ini emang pemirsa di rumah juga mungkin bingung di rumah. Sebenarnya gue lagi sedih atau lagi stres? Gimana sih sebenarnya? Sedih itu adalah salah satu emosi kan. Emosi kan ada happy, senang, kecewa, itu semuanya tuh emosi. Benar. Nah stres itu kan kalau kita mengalami tantangan hidup ya, dan kita terjebak di dalamnya Dan tidak punya arah untuk tidak keluar. punya arah untuk keluar, dan itu mempengaruhi kondisi jiwa, kesehatan, kebahagiaan, dan juga tubuh kita. Alright baby. Alright baby. Nggak bisa move on itu stres ya. Ya udah, gini. Ntar kita bakal ngobrolin lagi soal stres. Karena stres itu kan sekali lagi Panda bilang paling dekat sama kehidupan manusia modern, terutama ibu-ibu. Lah, kan? Ini gue gara-gara stres nih ngomongnya jadi salah. Bener, aku grogi sama kamu sayang. Gimana caranya untuk menghilangkan stres? Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasana Bahas ini. Pemirsa, kita kembali lagi di Bahasa Basi, Bahasana Bahas ini semua dibahas, dan kali ini yang kita bahas soal stres. Kadang-kadang orang kok bercanda, stres, bukan digituin ya. Tapi kali ini kita mau bahas soal stres yang beneran serius. Sebenarnya gini, aku ngeliat Billy umurnya 23. Dia, aku tanya, Billy lu termasuk gampang stres nggak? Ya lumayan, kalau masalahnya berat gue stres. Sedangkan Hengki umurnya 32. Kalau gue tanya, Hengki lu tipenya gampang stres nggak? Enggak, emang dari dulu gue nggak bisa stres orangnya. Sebenarnya gampang atau tidak gampang stres itu ada hubungannya sama usia nggak? Bisa juga, tapi kembali lagi juga ada juga yang usianya 50 tahun tapi stresan mulu gitu ya kan, artinya cepet panikan. Bisa juga, jadi nggak selalu lihat dari semakin usia. tinggi usia belum tentu dia bisa mengatasi stres. Belum tentu. Billy, lu kalau lagi stres banget, titik terendah dalam hidup lu, apa yang lu lakukan? Kalau kondisi sekarang, Billy bisa dikategorikan stres lah. Karena Billy tahu dengan keadaan keluarga Billy, jadi untuk menghilangkan stres itu cuma bisa berdoa dan sholat. Cuma Allah yang bisa menghilangkan stres itu sih. Mendekatkan diri pada Tuhan itu memang merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menghilangkan Bagaimana stres. kita mau
Jalan-jalan pasti ada kepikiran lagi stres, mau belanja pasti ada stres lagi. Tapi cuma meminta aja udah gitu. Itu kan Allah sendiri yang ngilangin stres itu gitu. Oke. Kalau Hengki, lo ada cara lebih real kah? Sepakat juga sih sama Billy ya. Karena kalau misalnya pikiran gue lagi penuh banget, nggak tahu itu bukan stres, mungkin karena kerjaan gitu. Ya bener, curhat sama Allah. Kemudian buat saya ya Allah yang mengerti isi hati kita gitu kan. Jadi kadang-kadang saya berpikirnya gini. Mungkin karena Allah sayang sama kita, kita dikasih ujian, kita dikasih banyak permasalahan supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi lebih karena ini ujian aja, udah santai aja jalaninnya gitu. Pola pikir yang seperti itu ternyata dengan curhat kepada Tuhannya, sebenarnya berdoa itu membuat lebih baik. Bisa lebih baik. Ada banyak cara juga. Jadi ada satu yang berdoa, ada juga yang misalnya olahraga. Karena ketika stres itu pada saat olahraga itu kan mengeluarkan hormon-hormon yang membuat badan menjadi rileks. Jadi kalau makin ibu-ibu makin lagi stres, justru itu saat yang tepat Anda butuh olahraga. Dan satu lagi, kalau misalnya stres ketemu dokter seperti ini, stresnya hilang. Kecuali kalau udah stres ketemu dokternya sebelum itu tambah stres. Oke. Panda, terus selain itu buat ibu-ibu juga kalau lagi stres bisa dengerin musik-musik yang menenangkan. Jadi kalau stres justru jangan dengerin musik-musik yang musik-musik keras gitu ya, yang memicu agresi, tapi juga musik yang tenang. Sama yang lagi oke nih sekarang nih on trend adalah menggunakan aromaterapi. Aromaterapi. Jadi semacam bebauan, ya. Keringat gitu, dokter. Bau keringat, bau apa gitu, bikin tambah stres lah. Yang kita bisa taruh di belakang telinga kita atau di rumah begitu ya. Dimana bebauan itu bisa masuk hidung dan juga di mengaktifkan rasa rileks. Saraf-saraf di otak. Oke, jadi berarti gini, bau di sekolah aku singkatin, bau yang wangi itu sebenarnya sedikit banyak bisa naikin mood. Bukan wanginya, tergantung isinya. Oh, tergantung isinya. Ingredients ada yang di dalam bau-bauan itu. Gak harus wangi juga sih. Gak harus wangi. Kadang kalau kita nyium duit baru gitu, bau duit baru tuh stresnya hilang. Bener gak Bu? Kalau misalnya ada duit bau, kita cium tuh stresnya hilang. Enak tuh. Benar. Emang ini kayaknya kalau kita ngomong kalau pemicu stres ujung-ujungnya selalu duit ya. Tapi emang benar, kadang-kadang gini, sebagai ibu rumah tangga ketika udah stres kita bingung apa yang harus kita lakukan. Tadi hal paling simpel, olahraga. Ibu begitu stres, lagi kesel rasanya mendingan keluar komplek, lari keliling. Tapi emang bener loh, emang bener. Kemudian pernah tadi merasakan itu. Udah dicobain sendiri. Tadi dibilang soal aromaterapi, bau-bauan yang wangi itu bisa ngenaikin mood. Nah, sepertinya kalau kita ngomongin soal bau yang wangi, ibu-ibu udah mikir, hah, gue mesti beli lagi. Tenang. Cici Panda punya cara yang irit bagaimana menciptakan bau-bauan yang murah dan enak, tidak bikin stres. Selain satu ini tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Sebagai ibu rumah tangga, saya juga tidak memungkiri yang bikin kita stres biasa masalah uang, betul? Akhir bulan banyak cicilan, banyak tagihan, tapi uang tidak cukup. Tadi bener banget ya. Orang stres dikepret aja paling pakai 1 juta juga dia. Tapi masalahnya siapa yang mau ngepret kita pakai uang 1 juta? Miss Lizzie bilang katanya dengan aroma yang menyenangkan itu bisa menaikkan mood. Tapi gimana kalau ternyata buat butuh aroma yang menyenangkan itu harus mengeluarkan uang yang besar. Nah, Cici Panda punya cara yang irit. Kalau bisa murah, ngapain kita beli yang mahal? Cukup kompor dengan air biasa yang dibiarkan mendidih. Kemudian ibu lihat di sini. Di sini ada apel. Nggak usah apel seger, apel yang udah agak-agak, udah kayaknya udah mau agak busuk, nggak apa-apa, asal jangan busuk banget. Ini kita cemplungin di sini. Ya ibu-ibu. Kemudian jeruk nipis murah ya. Di pasar satu cuma 1.000. Kita cemplungin, kita potong-potong, kemudian dicemplungin. Lalu kayu manis juga mudah sekali didapetin. Ambil sekitar 5, kita cemplungin juga di sini. Dan cengkeh. Cengkehnya kita masukkan 2 jumput. Kemudian kita tutup. Percaya nggak? Sesimpel ini Anda biarkan mendidih. Dan kemudian ketika selesai mendidih, dimatikan kompornya dan dibuka aja. Maka aroma wangi akan menyebar ke seluruh ruangan. Dan anggota keluarga Anda niscaya tidak akan stres lagi. Cara yang paling simple, nggak mau pakai masak-masak, gas lagi mahal, tenang. Tahu ibu ini daun apa? Daun pandan harganya murah. 1.100 tinggal ngambil, metik. Caranya adalah daun pandan dipotong, diginiin, kemudian cukup dibikin simple.
Dikunyah habis itu. Jangan dikunyah. Ya. Kemudian dibikin simpul seperti ini, letakkan di sudut-sudut ruangan. Nanti bau pandan akan menyeruak dan walhasil ibu akan lapar terus, makan terus, bawaannya kemudian menjadi gemuk dan stres lagi. Enggak. Bau pandan akan tersebar ke seluruh ruangan dan Anda akan terbebas dari stres. Dengan cara simpel pun bisa menghilangkan stres ya. Dengan cara murah. Cara murah pun sebenarnya bisa. Soalnya kan kalau misalkan kita pakai cara yang mahal nanti ujung-ujungnya stres lagi keluar duitnya. Yang kedua tadi murah banget. Murah Ini kan banget, Pak. banyak ya di sekitar kita kan pandan. Kalau kompor ada yang di rumah nggak punya kompor mesti beli gas dulu, beli kompor dulu. Benar, Kalau ini murah makanya banget. ini udah paling murah. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih murah lagi. Nah, apa itu? Yaitu menghindari stres. Kalau kita nggak stres, kita kan nggak perlu mengeluarkan apapun. Tapi emang bisa Oh stres dihindarin. mati biar nggak stres mati. Betul. Karena orang hidup itu akan selalu stres. Benar sekali. Tapi menghindarinya gimana? Orang bilang gini, pikir positif. Coba lo mikir positif kalau keluarga lu lagi sakit, lo nggak punya uang, kemudian lo harus bayar semua cicilan. Gimana caranya pikir positif? Tuh lihat, tuh Billy langsung banget. Berat. Memang klise banget sih Panda. Aduh kalau bilang positive thinking gimana caranya? Nah kalau saya bisa kasih tips, ibu-ibu bisa coba di rumah. Setiap Anda bangun, kan kita pertama kali ada pertama kali dalam benak kita apa? Sarapan anak-anak, rumah, ya kegiatan sehari-hari. Berhenti sebentar, menit aja. Ya, 5 menit Anda ucapkan 5 sampai 10 hal yang Anda syukuri saat itu. Walaupun keadaan saudara atau misalnya anak lagi sakit, tapi pasti ada hal yang Anda syukuri. Jadi being grateful itu adalah positif dan kita harus latih. Nggak bisa memang hari pertama oke, besok lupa lagi, stres lagi. Udah telat gitu ya, nggak masuk kantor, udah telat bangunin anak-anak. Tetap disiplinkan diri untuk bisa mengucap syukur, karena dalam pengucapan syukur itu ada hal-hal positif di situ. Boleh nggak misalkan begitu bangun sambil mau bangunin anak-anak, jalan ke kamar anak-anak misalkan, aduh terima kasih untuk kaki yang bisa berjalan, terima kasih ya nafas. Iya, Boleh. itu Anda sedang apa namanya Tapi nggak pakai marah mengubah. kayak dia tadi dokter, dia agak masih marah. Buru-buru, iya. Soalnya buru-buru. Jadi karena itu adalah cara Anda mengubah cara berpikir Anda. Cara berpikir itu sulit diubah, tapi perlahan pasti bisa. Ya, dengan habit, dengan disiplin. Jadi hal paling simpel adalah ibu-ibu kita sepakat ya, mulai hari ini Kalimantan bangun terkenal pagi, dengan suku harus Dayak. minimal ngucapin Dari 5 berbagai hal yang macam disyukuri suku dalam Dayak hidup. memiliki Terima banyak kasih untuk sub-suku. banyak sedikit. Salah satunya Terima kasih adalah untuk Dayak berjalan. Kenyang. Terima kasih Dan untuk kali ini nafas. kami berada Terima di kasih suku untuk Dayak kata-kata Kenyang kesehatan. Oma Terima Lu. kasih untuk gaji suami yang walaupun nggak cukup. Hampir tapi semua bisa warga makan. desa Hitulan ini adalah perantau dari Lungsaan, dikarenakan alasan ini memiliki kehidupan. Buat Billy, buat Hengki, padahal kita pengen korek-korek soal gosipnya mau kawin katanya 10 tahun lebih muda ya. Dia 11 tahun. Makanya undang lagi 11 besok. tahun lebih muda, doyan dah. Biar nggak stres, biar nggak Biar nggak stres. Ya udah, kalau gitu kita ketemu lagi besok pastinya hanya di Basa Basi, bahasan Abbas ini. Bye-bye.